biasa pelayanan. Ya, udah, duluan ya. Doang, aku bantuin. Mas, mau kemana? Aku bantu aja ya, Rizal. Mau bantuin lagi. Oh, yaudah. Mau bantuin. Ya. Makasih ya, Rizal. Oke adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai kami sepanjang minggu ini. Tuhan, tiba saatnya kami akan memuliakan nama-Mu, kita akan bersorak-sorai untuk Engkau. Berkati kami Tuhan, lindungi kami, sertai kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Ya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Nah adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan memuliakan nama Tuhan. Masih ada sukacita belum? Amin. Oke, yuk kita pujikan lagu KSIH pakai gerakan ya. Masih semangat? Haleluya. Mari kita pujikan Aku Cinta Yesus dalam 3 bahasa. Aku cinta Yesus dalam sekali. Aku cinta Yesus dalam sekali. Cintaku
aku. Yesus kupanggil. Dengan sungguh-sungguh ya. Yesus, terima kasih Tuhan masih memberikan kami kesehatan pada pagi hari ini. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati telinga untuk kedengaran dan berkati guru-guru yang akan bercerita. Ini doa kami Tuhan. Haleluya. Amin. Halo adik-adik. Hari ini sebelum mendengarkan tentang firman Tuhan, kakak mau tanya, siapa yang punya banyak teman? Punya banyak teman ya. Kakak mau tanya lagi, siapa yang punya sahabat? Punya sahabat, senang ya. Ini ada yang bingung, loh sahabat itu apa kak? Sahabat itu boleh dibilang teman baik. Teman baik, jadi kalau kita punya teman baik, misalkan kita punya sesuatu hal yang gembira, kita ingin tuh cerita sama teman baik kita. Atau kalau kita punya sesuatu, itu kita juga ingin kasih ke teman baik kita. Atau juga kalau ketika kita sedih, kita juga ingin ceritanya ke sahabat kita. Nah, hari ini cerita tentang firman Tuhan, juga kita akan cerita tentang 4 orang sahabat yang suka menolong. Bagi adik-adik yang sudah bisa baca Alkitab, buka Alkitab, bisa buka Alkitabnya di Markus 2 ayat 1 sampai 12 yang perikopnya berjudul orang lumpuh yang disembuhkan. Sekarang ini mari kita lihat videonya sama-sama ya. Oke? Ayo. Ini Tuhan Yesus, Putra Allah, Juru Selamat kita. Tuhan Yesus ini mengajar semua orang tentang kasih Allah. Dia mengajar firman Tuhan. Terus dia juga menyembuhkan orang sakit. Disembuhkan sama Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus juga ini menenangkan badai. Jadi banyak mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ini akhirnya banyak yang dengar kabar tentang Tuhan Yesus. Jadi kemana-mana itu orang mau datang untuk lihat Tuhan Yesus. Jadi di mana-mana selalu banyak orang yang mengikuti. Suatu hari Tuhan Yesus datang ke suatu kota. Orang-orang itu, wah itu Tuhan Yesus datang. Dia tinggal di rumah itu, ayo ke sana.
Dan akhirnya rumah di mana Tuhan Yesus tinggal, orang datang ke situ berduyun-duyun dan Tuhan Yesus mulai mengajar. Nah, sementara itu ada 4 orang yang dengar Tuhan Yesus datang, dia mau bawa temannya yang lumpuh ayo kita bawa ke Tuhan Yesus biar teman kita ini sembuh. Ayo. Nah, tapi waktu mereka datang ke sana, mereka nggak bisa lewat karena banyak orang yang berkerumun. Jadi akhirnya mereka ini pikir gimana caranya ya. Dan akhirnya itu lewat atap. Dan akhirnya mereka ke atap, terus atapnya yang di atasnya Tuhan Yesus dibongkar supaya mereka bisa menurunkan temannya tepat di depan Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus ketika lihat iman mereka 4 orang ini, nah Tuhan Yesus bilang, saudaraku, dosamu sudah diampuni. Nah, orang Farisi sama ahli Taurat ketika dengar itu, loh dia ini siapa kok bilang begitu? Kan hanya Allah yang bisa mengampuni dosa. Wah, ini nggak benar ini. Nah, mereka tuh berpikir begitu ya. Nah, tetapi Tuhan Yesus tahu apa yang mereka pikirkan. Nah, terus Tuhan Yesus bilang, yang mana yang lebih mudah? Ngomong dosamu sudah diampuni atau bangunlah dan berjalanlah? Yang mana? Nah, tetapi supaya kamu tahu bahwa Tuhan Yesus, bahwa aku ini bisa mengampuni dosa, maka aku berkata padamu saudara, sekarang kamu bangun dan berjalanlah. Oke. Nah, terus ternyata orang itu betul-betul bisa berjalan. Nah, ini 4 sahabatnya senang sekali. Dan semua orang takjub, heran. Wow, beneran bisa berjalan, beneran sembuh. Dan orang ini memuliakan Tuhan. Wow, Tuhan Yesus ternyata betul-betul utusan Allah yang mengampuni dosa dan menyembuhkan. Nah, ini ceritanya. Gitu. Nah, adik-adik, tadi kita udah lihat sama-sama ya videonya ya. Nah, jadi teman-temannya ini, sahabat-sahabat ini adalah orang yang luar biasa. Jadi mereka peduli sama temennya, mereka mau menolong temennya, jadi supaya temennya disembuhkan. Nah, sekarang ini kita juga mau menjadi seorang sahabat bagi orang lain. Jadi kita juga mau peduli, kita mau menolong teman kita. Jadi kalau misalkan ada teman kita yang kelihatannya susah, sedih, itu kita bisa tanya, halo, kenapa kamu? Ada apa? Ada yang bisa saya bantu? Gitu ya. Atau misalkan ada yang bilang, iya, saya sedih soalnya saya nggak punya mainan. Oh, nggak apa-apa, saya punya mainan, ayo kita mainan bersama. Nah, itu kita mau peduli sama orang lain. Atau misal ada teman yang nggak bisa matematika atau bahasa Inggris, ayo sini belajar sama saya bantu. Nah, itu kita berusaha menjadi teman yang peduli, teman yang suka menolong orang lain. Oke? Sekarang kita berdoa bersama-sama ya. Kita mau menjadi seorang sahabat yang peduli dengan orang lain dan suka menolong orang lain. Oke? Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Tuhan, saat ini kami mau untuk menjadi seorang sahabat yang peduli akan teman kami, akan orang lain. Dan juga kami mau menjadi sahabat yang suka menolong teman kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang memampukan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kita mau ayat hafalan ya sekarang. Ayat hafalan diambil dari Galatia 6 ayat 2a. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Ya, Galatia 6 ayat 2a. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Nah, sekarang kita mau aktivitas ya. Nah,
aktivitas kali ini kita buat dari kertas lipat dan 2 buah lidi, atau boleh ganti yang lainnya ya, atau stik es krim juga boleh. Nah, ini kertas lipatnya juga terserah, hanya kita sesuaikan aja sama panjangnya ya. Kita mau bikin tandu. Jadi ini kakak ambil kertas lipat, dibelah. Nah, setelah itu di bagian pinggirnya ini udah dikasih solasi. Nanti kalau sudah tinggal, nah ini di kedua sisinya dilipat. Kalau sudah dipelintir, diputer-puter. Nah, seperti ini. Jadi lihat tandunya. Tinggal kita kasih orangnya. Nah, kita kasih orangnya ya. Nah, orangnya di sini. Jadi tinggal ditaruh sini. Jadi deh. Ini dia. Nah, ini adalah seperti mengingatkan kita cerita hari ini. Lihat, tandunya ditopang oleh 4 sahabat. Oke? Ya, sekian ibadah kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Oke adik-adik, tiba saatnya kita sudah mendengarkan dan waktunya kita untuk menutup ibadah ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberikan kesempatan kami untuk menyelesaikan ibadah ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami yang ada di rumah maupun yang ada di gereja Tuhan. Dan demikian ibadah ini Tuhan, kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. See you. Tuhan Yesus memberkati. Aku Kristo Yesus, jero jero jero.